Iya, terima kasih. Shalom. Iya, selamat berjumpa kembali saat ini di Rabu Gembira terkait dengan hari inilah hari penuh sukacita, hari ulang tahun Gusti Arke yang ke-8 tahun. Ya. Karena itu pada kesempatan yang baik ini Pak Pendeta mau menyampaikan cerita. Judul ceritanya adalah Tuhan Yesus Jagoanku. Coba ulangi, apa judulnya? Ayo, siapa yang di sini punya jagoan? Jagoan misalnya kalian masih ingat tayangan-tayangan film, ya? Tayangan film misalnya Power Rangers. Apa kehebatannya Power Rangers? Ya? Iya, Power Rangers adalah tokoh yang bisa mengalahkan monster. Doraemon. Iya, Doraemon bisa menembus ruang waktu. Dia punya apa? Kantong. Ya, di kantongnya itu ada terdapat tentunya banyak hal. Apa yang dia butuhkan, dia bisa peroleh. Kemudian Captain Marvel. Captain Marvel, dia punya tenaga yang sangat kuat. Dia bisa berpindah ke tempat yang lain dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik saja dia bisa berpindah. Spider-Man, semua dengan gayanya, ya. Dia sangat kuat, bisa manjat dinding seperti laba-laba. Ia juga bisa mengalahkan orang-orang jahat, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Tapi ini cuma cerita hayalan, ya, tidak yang betulan. Nah, karena itu sekarang Pak Pendeta mau cerita yang betul-betul ini. Tuhan Yesus Jagoan, ya. Itu Pak Pendeta akan sampaikan ceritanya dalam Markus 1 ayat 21 sampai ayat 28. Coba buka Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 28. Dapat? Iya. Kalau semua sudah dapat, ya pasti kalian sudah tahu membaca. Tapi kini Pak Pendeta akan menyampaikan dalam bentuk cerita. Ya, perhatian. Apa judul ceritanya nih? Tuhan Yesus Jagoanku. Sekali lagi semua. Wow. Iya. Tuhan Yesus hebat. Luar biasa. Ya, Tuhan Yesus, dia bisa melakukan yang luar biasa. Kehebatannya ia lakukan ketika ia menyatakan kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa
dengan kuasanya roh jahat yang selama ini ada berdiam dalam diri seseorang, bahkan ikut juga beribadah. Hati-hati, itu roh jahat biasa juga dia ikuti orang-orang yang rajin beribadah. Ya, ini orang dia ikut beribadah, dia diikuti oleh roh jahat. Nah, ketika itu Tuhan Yesus hadir, ya. Kemudian roh jahat itu tiba-tiba merasa terganggu oleh Tuhan Yesus. Bahkan roh jahat itu memang tahu siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, bahwa Tuhan Yesus itu ya manusia, tapi juga Allah yang berkuasa. Makanya roh jahat dia jadi takut, dia cemas ketika melihat dan mendengar Tuhan Yesus berkhotbah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus memerintahkan, dia keluar dari dia. Roh jahat itu tidak berani menolak. Dia berusaha keluar dari tubuh orang itu. Tubuh orang yang dimasuki roh jahat itu berguncang-guncang dan sambil menjerit dengan suara yang nyaring. Aduh, panas, panas, panas. Dia keluar, ya, dari tubuh orang yang dimasukinya. Roh jahat itu pergi karena takut dengan Tuhan Yesus. Orang-orang yang melihat kejadian itu berapa? Jadi terheran-heran orang pada waktu itu. Wow, hebat, luar biasa. Ia bisa mengusir roh jahat. Roh jahat itu patuh, disuruhnya keluar, langsung keluar, tidak tunggu waktu lagi. Orang bertanya, kok bisa ya? Dia dapat tentu kekuatan. Kekuatan itu dari mana ya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, sehingga orang-orang yang pada waktu itu melihatnya, menyaksikan apa yang terjadi itu, dia juga menyampaikan kepada orang-orang lain tentang kehebatan Tuhan Yesus itu. Nah, anak-anak bersama keluarga, orang tua, undangan, guru-guru sekolah minggu, bahkan pemain musik yang luar biasa andalnya, ya. Jadi di hari ulang tahun HUT di sini kita boleh menemukan satu pembelajaran dalam kehidupan sebagai orang-orang yang percaya, apa terlebih anak-anak. Jadi anak-anak sekolah minggu, kepada kalian hendaknya kalian selalu ingat bahwa kalian punya jagoan. Jagoannya siapa? Belum semua menjawab. Siapa jagoannya? Ya, bukan Spiderman tadi, karena dia cuma di film, ya? Tapi Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kenapa pendeta katakan sungguh-sungguh? Dia hebat, dia jagoan. Karena apa? Itu baru salah satu di antara sekian banyak yang dilakukan oleh Yesus. Dia bisa berjalan di atas, masih ingat? Dia bisa berjalan di atas air. Kemudian dia bisa memberhentikan ombak yang ganas mengamuk.
Kemudian ada orang yang tuli, dia bisa sembuhkan, bisa mendengar. Orang yang bisu, yang tidak bisa berbicara, dia bisa berbicara. Bahkan ketika suatu pesta orang kekurangan air anggur, sehingga air yang ada itu berubah menjadi anggur, sehingga pesta yang berlangsung itu tidak dalam kekhawatiran, boleh tentunya dicukupkan, bahkan lebih. Yang lebih heran lagi apa? Orang yang mati bisa dibangkitkan. Itulah jagoan kita. Hendaknya kalian selalu datang kepada siapa? Jagoan kita. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jadi jangan main-main. Kalau datang sekolah minggu, enci ajak, ayo kita menyanyi, ya, harus bersungguh-sungguh. Nah, karena itulah pada kesempatan ini Pak Pendeta rindu supaya di hari ulang tahun sahabat kita, teman kita, ya, ada dua yang berhari ulang tahun selain Gusti Arka. Ada yang pada 19 Januari yang lalu, dia usianya 4 tahun. Nah, ini namanya Bagus Alden. Mana dia Bagus ini? Sandi. Itu kekritisannya. Karena ditulis di sini seperti itu, nak. Jadi namanya siapa? Sandi. Itu. Jadi Sandi, Ci, ya. Jadi Bagus Sandi, ya. Berapa tahun, sayang? 4 tahun. Ingat itu sudah pakai itu mahkota, ya. Mana dia? Oh, mana? Coba sini, sayang, sini. Sandi. Panggil Sandi, tapi namanya Bagus Alden. Itu, sayang, ya. Oh, malu-malu, ya. Jadi disinilah kita dididik oleh bagian firman Tuhan supaya kalian selalu menaruh pengharapan kalian kepada siapa? Jagoan kita. Jagoan kita adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Ya, karena itu di hari ulang tahun ini kita bersama-sama sudah mendengar cerita. Karena itu setiap kali selesai cerita, Pak Pendeta akan bertanya, di mana terdapat cerita tadi? Yang tahu datang di depan sini. Perikop tadi, cerita tadi diambil dalam Injil apa? Pasal berapa? Ayat berapa sampai berapa? Ayo cepat. Nah, ini belajar firman Tuhan seperti ini. Wow, lewat sudah itu. Nanti sebentar Pak Pendeta akan lihat itu sejauh mana kalian punya pemahaman. Pertanyaan yang kedua, ya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam cerita Yesus jagoanku? Yesus mana? Berarti tadi cuma bercerita dia. Dengan lancarnya saya menyampaikan cerita. Ini berarti perlu selalu diberikan perhatian, supaya setiap kali datang dengar cerita tidak hanya menghayal tetapi harus tahu, ya. Kemudian kalau tadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus apa? Mengusir roh jahat, ya. Jadi saya selalu ingin menyampaikan sesuatu yang berharga
supaya ketika kalian kemanapun dimanapun pergi akan selalu ingat. Karena itu Markus pasal 1 tadi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pada ayat 27 menjadi ayat nas, ayat mas. Buka di Markus pasal 1 tadi. Silakan buka semua. Markus pasal 1 pada ayatnya yang ke-27. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, semua bersuara membaca. Sebutkan ya, seperti yang saya katakan. Markus 1 ayat 27. Semua. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya, dan mereka taat kepadanya. Nah, itu ayat mas yang hendaknya kalian ingat, bahwa Tuhan Yesus jagoan karena dia punya kuasa. Kalau dia tidak punya kuasa, tentu dia bukanlah jagoan. Jadi hanya Tuhan Yesus yang senantiasa harus kita sembah, kita muliakan. Karena itu supaya ingat selalu, nyanyikan syair lagu. Mana Cici? Cici datang di depan dengan syair lagu Tuhan Yesus jagoanku. Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, adalah jagoanku. Tuhan
berdoa.